Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video-video eh, perkuliahan mata kuliah. Kali ini kita akan membahas tentang benchmarking in performance management. Ini untuk mata kuliah manajemen kinerja tentu saja karena performance management. So, let's start. We are talking about the benchmarking today. Let's see. Nah, ini ada beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang diambil dari www.topbrandaward.com. Nah, di situ ada beberapa jenis industri yang disebutkan, ada makanan, minuman, banking, finance, e-channel, penyedia jasa elektronik, dan lain-lain, dan masing-masing mempunyai rankingnya masing-masing. Nah, ini akan menjadi tugas kita, nantinya kita akan skip aja dulu, nanti saya beritahukan tugasnya seperti apa di Zoom ya. Oke, nah, let's start with the topic first, benchmarking. Apa sih benchmarking itu? Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan benchmarking. Apa aja? Coba kita lihat satu persatu. Pertama, sebenarnya benchmarking itu adalah proses pengukuran praktek bisnis sebuah perusahaan terhadap pemimpin industri. Nah, di sini kita sudah bisa melihat kenapa tadi tugas pertamanya itu adalah di Top Brand Award ya. Tentu saja karena pemimpin industrinya bisa kita lihat dari sana. Jadi ada ranking-ranking yang bisa kita lihat. Dan berarti pengukuran praktek bisnis terhadap pemimpin industri. Nah, yang lainnya bisa disebutkan bahwa benchmarking merupakan referensi atau perbandingan yang berlaku sebagai standar. Jadi ada beberapa keyword yang sudah kita temukan. Coba kita lihat lagi yang terakhir. Proses berkelanjutan dari evaluasi perusahaan untuk menentukan praktek terbaik dan membangun tujuan kinerja yang rasional. Nah, jadi beberapa keywords itu pertama adalah ini adalah sebuah proses ya, proses yang berkelanjutan. Proses seperti apa? Ini adalah sebuah bentuk evaluasi dari perusahaan. Nah, evaluasinya seperti apa? Itu adalah melakukan pengukuran praktek bisnis ya dengan membandingkan praktek bisnis yang kita lakukan dengan pemimpin industri. Oke, jadi proses berkelanjutan, evaluasi, pengukuran, perbandingan, dan terutama adalah yang kita bandingkan adalah praktek bisnis kita dan pemimpin industri. Nah, metode benchmarking ada beberapa hal, dimulai dari pertama perencanaan, jadi bagian apa yang akan kita lakukan benchmarkingnya. Setelah itu pengumpulan data, dari bagian tersebut mekanisme benchmarking bisa ditentukan, kemudian kita analisis datanya dan melakukan adaptasi dan perbaikan seperti biasa di akhir. Jadi empat hal ini akan sangat tidak berguna bila kita tidak melakukan adaptasi dan perbaikan, karena itu inti dari benchmarking. Nah, ada beberapa jenis benchmarking di sini yang bisa kita pilih, yang bisa kita lakukan. Pertama, internal benchmarking. Jadi kita membandingkan kinerja kita saat ini dan kinerja kita di masa lalu. Nah, itu adalah internal benchmarking. Ada juga yang kedua adalah competitive benchmarking. Jadi ini membandingkan performance-nya kita, perusahaan kita dengan kompetitor head to head kita. Contoh nih, apa ya? Oh, head to head-nya Adidas kan Nike ya. Jadi membandingkan Nike dan Adidas itu termasuk dari competitive benchmarking. Nah, yang ketiga adalah functional benchmarking. Nah, membandingkan kinerja kita dan kinerja perusahaan lain yang fungsi dan industrinya sama. Jadi tidak harus dia pesaing langsungnya kita, tapi fungsi dan industrinya sama. Contoh nih, kita Adidas tadi ya, head to head kita adalah Nike. Nah, di functional benchmarking kita membandingkannya dengan Puma contohnya, karena fungsi kita itu dipakai juga untuk olahraga, industrinya juga sama gitu ya. Jadi bisa memilih apakah kita melakukan competitive benchmarking atau functional benchmarking. Nah, yang keempat yaitu proses benchmarking ya. Nah, ini hampir sama nih yang ketiga. Kalau yang ketiga membahas fungsi, yang ini pasti membahas proses gitu ya, proses kerja atau sistem operasi yang dilakukan. Bisa saja contohnya Adidas ini proses kerjanya, sistem operasionalnya membuat semua sepatunya dengan cara handmade gitu ya. Nah, sedangkan Nike itu menggunakan mesin. Nah, berarti mereka tidak bisa melakukan proses benchmarking karena sistem operasi yang berbeda. Seperti itu. Jadi dia harus mencari sistem operasi yang sama dengan perusahaan yang dijalankan perusahaan. Yang kelima adalah generic benchmarking, membandingkan kinerja kita secara umum ya, general, tanpa memandang jenis, tanpa memandang ukuran perusahaan, waktu lama berdiri perusahaan, dan lain-lain. Ini agak riskan seperti ini ya, apalagi kalau kita tidak membandingkannya head to head, karena bisa saja
eh, yang dijadikan benchmark itu posisi keuangannya sangat bagus dan kita posisi keuangannya masih ngetap gitu kan, masih sulit gitu. Kalau mau membandingkannya agak sulit. Nah, ada performance benchmarking, tentu saja fokus pada kinerja perusahaan lain dengan membandingkan hasil yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu yang dihasilkan produk atau yang dihasilkan jasa. Jadi saya mau membandingkan nih perusahaan saya, contohnya perusahaan saya itu adalah apa ya, ambillah contoh Apple gitu kan, saya membandingkan performance-nya Apple dengan perusahaan lain gitu, saya tidak membandingkannya langsung dengan apa ya, kira-kira HP atau yang lainnya, tapi saya mencari hasil produk atau jasa yang mirip dengan Apple dan saya bandingkan. Dan terakhir adalah strategic benchmarking, itu sudah kelihatan dari namanya ya, berarti menguji bagaimana perusahaan berkompetisi melalui strateginya. Dan ini adalah jenis benchmarking. Kita lanjut ke yang tadi ini ya, ini perencanaan metode benchmarking. Ini kayaknya agak lompat. Kalau metode benchmarking kita mulai dari perencanaan, ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dari kita menganalisis dan mencatat proses yang sedang berlangsung, gitu ya. Terus, jadi prosesnya ada banyak nih, dari proses, contohnya sepatu tadi ya. Jadi proses apa namanya, pengambilan bahan gitu, pemilihan bahan gitu, penjahitan, pemasangan sol, pemasangan tali sepatu gitu kan. Nah, kita catat berurut, lalu kita identifikasikan wilayah mana yang menjadi fokus. Contohnya fokusnya ada di pemilihan bahan contohnya. Nah, terus setelah itu mengidentifikasikan subproses yang kecil. Nah, ini kita bisa bisa juga menggunakan apa namanya, mind map di sini ya. Jadi kita mengidentifikasikan seproses kecil. Jadi dalam memilih bahan itu kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan, gitu ya. Mencari distributor contohnya, terus memilih dari bahan A, B, C, dan lain-lain. Terus membentuk ruang lingkup benchmarking, membentuk pernyataan tujuan mengapa kita melakukan benchmark ini, dan membuat kriteria. Setelah perencanaan, lalu kita mengumpulkan data. Oke, pengumpulan data seperti tadi yang dikatakan, ada data primer dan data sekunder ya. Jadi kita bisa aja membuat kuesioner. Itu kuesioner yang masuk dari data primer ya. Jadi sedangkan data sekundernya biasanya kita ambil dari database, literature, artikel, website, atau dari organisasi-organisasi penyedia data yang profesional ya. Ini adalah beberapa poin dalam membuat kuesioner ya. Pernyataan harus spesifik, bahasa yang mudah dipahami, jenis pertanyaan open-ended questions, and jangan terlalu panjang. Biasanya terlalu panjang kita yang mengisi itu jadi agak bosen gitu ya isinya. Nah, lalu kita berada di slide selanjutnya, yaitu mekanisme benchmark. Jadi kalau kita sudah melakukan, sudah memutuskan untuk melakukan benchmark, lalu bagaimana sih mekanisme pelaksanaannya? Ya tentu saja seperti yang tadi ya. Jadi perencanaan itu masuk persiapan, lalu membuat kuesioner atau membuat pertanyaan yang tadi yang sini, pengumpulan data itu juga masuk di persiapan. Lalu setelah itu kita melakukan kunjungan ke tempat yang kita jadikan benchmark tersebut, yang terutama adalah pemimpin pasar, ingat seperti yang tadi disebutkan. Setelah itu kita membangun hubungan baik dengan pemimpin pasar tersebut dalam rangka untuk melakukan observasi dan wawancara, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa melakukan perbandingan kinerja antara perusahaan kita dan perusahaan pemimpin itu. Lalu in the end kita bisa melakukan evaluasi dan melakukan adaptasi. Nah, kita masuk nih di beberapa framework ya. Jadi framework yang kita lakukan ini, ini bukan analisis data, ini adalah beberapa framework yang digunakan atau model yang digunakan untuk kita dapat mencari
solusi atau sumber masalah dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini salah satu bagian dari benchmark. Kenapa? Karena setelah kita melakukan analisis dan melakukan yang namanya evaluasi, lalu kita mencari nih, kira-kira memang salahnya kita ada di mana sih? Terus akar permasalahannya ada di mana sih? Terus apa yang bisa kita perbaiki gitu kan? Nah, jadi itu berkesinambungan seperti tadi yang benchmark, penjelasan awalnya bahwa itu adalah proses yang berkesinambungan. Nah, di sini kita akan mempelajari fokus kepada root cause analysis atau RCA. Root cause analysis ini ada beberapa poin, kita hanya fokus di beberapa hal ini aja gitu ya. Jadi ini nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya, di pertemuan berikutnya berarti ya, karena agak terlalu panjang kalau kita satukan jadi satu pertemuan. Jadi tadi kita membahas tentang benchmark, setelah ini kita akan melakukan diskusi melalui video case study, dan kita akan lanjut di materi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.